Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bapak doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pagi hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Namun sebelum kita lebih lanjut pelajaran kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca doa. Mari sama-sama kita baca doa. Berdoa selesai. Baik anak-anak Bapak, sebelum Bapak lebih lanjut menjelaskan materi kita tentang Rasul Ulul Azmi hari ini, sedikit Bapak ulang tentang materi kita pada pertemuan kita yang lalu. Ada yang ingat anak-anak Bapak apa materi kita yang lalu? Yaitu Rasul Allah. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani? Ya, 25 orang. Nah, hari ini di antara yang 25 orang itu ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi ya. Ini dia. Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anak Bapak barangkali sudah tahu ya siapa-siapa saja nama-nama Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu. Namun sebelumnya kita lihat dulu pengertian atau arti dari Rasul Ulul Azmi itu. Nah, Rasul Ulul Azmi artinya Rasul itu artinya utusan. Ya. Sedangkan ulu itu artinya yang mempunyai. Ingat ya, Rasul itu artinya utusan, ya. Ulu itu artinya yang mempunyai. Al-azmi artinya kemauan yang kuat, ya, dan atau teguh. Ya. Sekali lagi Pak ulang, al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat. Nah, jadi arti dari Rasul Ulul Azmi itu adalah utusan Allah yang mempunyai kemauan yang kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, anak-anak Bapak, Rasul Ulul Azmi ini merupakan gelar atau julukan yang Allah berikan ya kepada para Rasul Allah yang mempunyai ketabahan, kesabaran, keuletan yang luar biasa dibanding dengan Nabi dan Rasul Allah yang lainnya. Dalam apa? Dalam menjalankan tugasnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Nah, itulah ya arti daripada Rasul Ulul Azmi. Ya, diingat anak-anak Bapak sambil diperhatikan bukunya ya. Nah, kita lanjutkan. Siapa saja dari 5 Nabi dan Rasul yang disebut Allah sebagai Rasul atau Nabi Ulul Azmi itu, yang pertama kita lihat ada Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini dia berdakwah atau diutus oleh Allah kepada suatu kaum yang sangat keras kepala. Atau dalam bahasa kita bandal, ya. Nah, kaumnya itu kaum yang bandal, keras kepala, ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini dia adalah merupakan keturunan dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang dari keturunan Qabil, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam berupa mukjizat, ya, berupa mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu anak-anak Bapak adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, ya.
Itulah yang dimaksud dengan mukjizat. Ya. Apa mukjizat Nabi Nuh? Nah, mukjizat Nabi Nuh itu adalah di mana dia membuat perahu yang sangat besar. Di mana tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan umatnya yang taat, yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada makhluk Allah yang lain berupa hewan-hewan dari terjangan ya, banjir bandang yang sangat luar biasa. Itulah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, di mana banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam itu adalah merupakan banjir bandang terbesar yang pertama kali terjadi pada sejarah manusia. Ya, jadi udah tahu anak-anak Bapak ya. Ya, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam yang dia diberi mukjizat oleh Allah, mampu membuat perahu yang sangat besar yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan pengikutnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, Rasul ulul azmi yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa pula keistimewaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Nah, anak-anak Bapak ada yang tahu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini hidup pada masa raja siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dia hidup pada masa Raja Namrud, ya, Raja Namrud. Ya, ini seorang raja yang sangat kejam, ya. Nah, kebiasaan Raja Namrud dan rakyatnya itu adalah bukan menyembah Allah, tapi mereka menyembah berhala. Berhala ini adalah Tuhan-Tuhan yang mereka buat, ya, berupa patung yang diukir atau juga yang lainnya. Nah, itu namanya kalau kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa? Ada yang tahu apa namanya? Ya, betul, syirik ya. Nah, dalam berdakwah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, di mana ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh raja siapa tadi? Raja Namrud. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ini dituduh dialah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Maka dia ditangkap, diputuskan untuk dibakar hidup-hidup. Nah, inilah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Dia tidak terbakar ketika Raja Namrud membakar dirinya. Namun apa yang terjadi anak-anak Bapak? Nabi Ibrahim alaihissalam bukan kepanasan, tapi malah dia kedinginan. Ya, itulah ya salah satu kehebatan ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kul na ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun dia cuman duduk tenang-tenang saja, tidak terbakar sedikit pun kulitnya dari panasnya api yang membakar tubuhnya. Nah, ini Bapak, anak Bapak ya. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan ya. Nabi atau Rasul ulul azmi yang ketiga itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ada yang tahu anak Bapak? Nabi Musa itu hidup pada masa raja siapa? Ayo. Raja Fir'aun, ya, betul ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini dia berdakwah kepada Fir'aun, ya, Fir'aun yang juga kaum Bani Israel, ya. Baik anak-anak Bapak. Jadi Raja Fir'aun ini
menganggap dirinya sebagai Tuhan sehingga dia menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Nah, di dalam berdakwah Nabi Musa alaihissalam dilengkapi atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, yaitu ada yang tahu anak-anak Bapak apa mukjizat Nabi Musa? Ya, betul. Mukjizat Nabi Musa itu adalah berupa tongkat, ya, yang dengan tongkat itu tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Nah, anak-anak Bapak, sehingga Nabi Musa alaihissalam karena terus dia berdakwah, mengajak Musa untuk beriman kepada Allah, sehingga Nabi Musa alaihissalam kemudian dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Dan kemudian sampailah dia di tepi lautan, yang ketika itu sudah tidak ada lagi jalan. Seandainya mau maju ke depan, di depan terbentang lautan yang luas. Sementara kalau mundur ke belakang, maka tentara Fir'aun siap untuk menangkapnya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya. Ya. Diperintahkan oleh Allah supaya Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke arah lautan. Spontanitas lautan itu terbelah menjadi jalan, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berjalan di antara air laut yang begitu besarnya. Sehingga ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, ya di ujung laut, maka seketika itu air laut pun kemudian menyatu kembali dan siap menelan tentara Fir'aun, dan matilah Fir'aun dan tentaranya. Nah, itulah ya kisah Nabi Musa alaihissalam yang berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya ya, Nabi dan Rasul ulul azmi yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada yang tahu anak-anak Bapak Nabi Isa alaihissalam? Ya, kisahnya seperti apa? Nah, Nabi Isa alaihissalam ini dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Ya, di mana kaum Bani Israel ini diketahui mereka telah lari dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, di dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel ini, Nabi Isa alaihissalam juga diberikan berupa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Di antaranya ada yang tahu anak Bapak? Iya, di antaranya itu yang pertama, Nabi Isa alaihissalam bisa dia membuat burung dari tanah sehingga burung itu bisa terbang. Kemudian apa lagi? Ya, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, dan apa lagi? Dan Nabi Isa bisa dia menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah tentunya, ya. Tentu orang yang mati dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah ya Nabi atau Rasul ulul azmi yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, selanjutnya anak Bapak, kita lihat ya Nabi dan Rasul ulul azmi yang kelima, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu anak-anak Bapak apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita untuk menyelamatkan hidup kita. Siapa yang berpegang teguh mengamalkan ajaran Al-Qur'an, pasti dia akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi itulah anak-anak Bapak ya, kisah singkat tentang Nabi dan Rasul ulul azmi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, Rasul ulul azmi itu artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ajaran Allah
kepada umat manusia. Yang kedua, kesimpulan kita, ya, Nabi dan Rasul ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan yang keempat Nabi Isa alaihissalam, serta yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak berikan kepada anak Bapak 2 buah pertanyaan yang nanti bisa anak Bapak jawab melalui kolom komentar ya. Nah, apa pertanyaannya? Yang pertama ini, apa arti dari Rasul ulul azmi? Silakan dijawab di kolom komentar. Yang kedua, tuliskan nama-nama Rasul ulul azmi dan apa mukjizatnya. Nah, itulah 2 pertanyaan yang nanti silakan anak-anak Bapak kerjakan dan jawab melalui kolom komentar ya. Oke, anak-anak Bapak, sampai disinilah pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.